Ya pemirsa, kita akan kembali melihatlah seperti apa kondisi pagi hari ini di salah satu terminal bus bayangan di wilayah Pondok Pinang ya. Ya. Ya, sudah ada Akhir Nasution di sana. Akhir. Jakarta Selatan ya. Rame, Vi. Itu ngapain orang di belakang? Akhir. Akhir. Tapi kalau dilihat ramai juga Vi orang-orang yang memudik. Kita tanya sama Akhir. Ya, meskipun memang pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik dari tanggal 20 sampai 24 Mei, kami pantau di terminal bayangan Pondok Pinang ini, kalau kami wawancara tadi dan berbincang dengan para penumpang, memang rata-rata ini masih banyak warga atau warga Jakarta yang memang curi start untuk mudik karena memang menghindari larangan pemerintah yang mereka pahami sebenarnya dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Kalau dapat Anda lihat di sekitar saya ini dari tadi sudah mulai banyak para warga yang mudik. Beberapa daerah tujuan adalah tujuan daerah Jawa dan juga daerah Sumatera. Mereka beralasan karena memang larangan dari pemerintah yang mereka pahami adalah mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. Mungkin kita akan berbincang sebentar dengan para calon pemudik. Pak, kita minta waktunya sebentar, Pak. Sebentar aja, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Enggak lah. Enggak. Oke, siap. Kita mungkin, Pak, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Wawancara dengan Bapak siapa? Apa? Dengan Bapak siapa? Bapak Sujono. Bapak Sujono tujuannya kemana, Pak? Ke Blora. Ini ke Blora dalam rangka apa, Pak? Ya, ada keperluan rumah tangga. Bukan dalam rangka pulang kampung? Bukan, ada keperluan rumah tangga. Anak saya di rumah sakit. Iya. Tapi sudah tahu belum larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah? Iya, udah tahu. Ya berhubung ini kan istilahnya kan waktunya kepepet, terus akhirnya ya saya tetap pulang. Sendiri atau gimana? Sendiri, Pak. Nanti balik lagi ke Jakarta? Mungkin insya Allah bisa, Pak. Balik lagi habis Lebaran. Iya. Nunggu anak sembuh dulu, Pak. Anak sembuh kan anak saya kan kena musibah. Oke. Iya. Kita akan cari satu lagi dari penumpang yang ada di sini. Kita mungkin boleh mendekat saya karena memang dari tadi saya wawancara memang banyak dari warga ini yang memang curi start. Mas, izin Mas, minta waktunya sebentar saja. Mau tanya dengan Mas siapa? Mas Slamet. Mas Slamet. Mas Slamet tujuannya mau kemana, Mas? Temanggung. Temanggung. Ini dalam rangka apa, Mas? Pulang kampung apa gimana? Iya, pulang kampung. Pulang kampung. Kenapa Mas memilih pulang kampung? Tapi kan pemerintah melarang pulang kampung tahun ini, Mas. Udah lama nggak pulang sih. Kenapa? Udah lama nggak pulang. Udah lama nggak pulang. Tapi kan dihimbau pemerintah biar nggak pulang, Mas. Dalam rangka makan masih pandemi Covid. Kenapa kok masih pulang? Ya, udah apa? Udah. Kita pulang kampung ya? Iya. Balik ke Jakartanya kapan? Tahu. Habis lebaran. Iya. Sendiri apa gimana? Sendiri. Ya itu tadi memang kalau wawancara kami dengan para penumpang memang rata-rata mereka mengatakan pulang kampung curi start sebelum tanggal 6 sampai 17 Mei memang ini masih perlu diperhatikan oleh pemerintah karena klausul yang ditambahkan oleh Satgas Covid dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 itu mulai tanggal 22 sampai dengan 24 Mei itu nampaknya belum dipahami warga atau juga warga Jakarta yang akan mudik ke daerah-daerah tujuan seperti Jawa dan juga Sumatera. Peningkatan penumpang juga meningkat dari pengelola PO mengatakan bahwa ada sekitar 10 sampai 20% peningkatan dari penumpang di terminal Pondok Pinang ini. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih banyak Akhir Nasution melaporkan langsung tadi dari terminal bayangan di Pondok Pinang. 10 sampai 20%. 10 sampai 20%. Jadi semakin dipanjangkan dan diumumkan oleh pemerintah, jadi semakin buru-buru mudik. Aduh. Nah, jadi Pak Rudi, tadi kalau kita lihat ada Pak Sujono, salah satu warga yang ada keperluan mendesak, anaknya dan sakit. Mas Slamet ya, ada dua. Ya, ada Mas Slamet. Keperluan mendesak, anaknya sakit, mau pulang sekarang, diperbolehkan dong, ya kan? Tapi pulangnya lagi ke Jakarta habis Lebaran, Pak. Ya, jadi memang kepentingan itu tetap harus diakomodir, ya, bahwa menengok orang tua sakit, anak sakit, melahirkan, ya, kemudian juga hamil, ini kepentingan dinas tetap diakomodir, ya, seperti contoh tadi Bapak itu. Jadi, ya memang yang kita pastikan bahwa mereka ini yang bepergian itu bukan rangka kegiatan mudik. Walaupun pulangnya setelah non-mudik. Lebaran, Pak Rudi. Iya, ya. Pulangnya nanti tetap ada kegiatan setelah tanggal
18 sampai 24 itu kan ada kegiatan juga Ya, fase atau 3 itu ya. pemberlakuan ya pasca Lebaran. Itu juga persyaratan mobilitas diperketat 1 kali 24 jam untuk persyaratan kesehatan yang harus dibawa, dokumen yang dibawa. Pak Rudi. Dan masuk DKI pun, ya, itu pun rencana udah akan dilakukan SIKM, ya. Oh ya. Menurut DKI. Hati-hati. Ya, setelah masuk. Saya kalau udah Iya, dengar SIKM saya agak sekali lagi, merinding. Sekali lagi itu benar-benar kesadaran kita semua. Sepakat. Dan itu Sepakat. untuk keselamatan kita semua. Jadi memang kita harus awasi diri sendiri dan kita juga mengawasi yang lainnya. Kira sekali lagi seluruh pemerintah daerah pun sudah melakukan pengawasan ketat dengan memaksimalkan PPKM mikro di tiap lurah desa, dan nanti pada tanggal 6 sampai 17 orang yang boleh keluar itu benar-benar harus memenuhi kriteria. Ya, contohnya ada yang desa, dan itu harus ada dokumen yang dibawa, surat keterangan dari lurah desa. Oh, gitu. itu. Oke. Harus ada seperti itu. Nah, jadi fase 1, fase 3 ini tidak perlu ada lurah desa keterangan, Surat itu nggak keterangan. perlu gitu ya, cukup yang 1 kali 24 jam. Tapi yang 6 sampai 17 itu lebih screeningnya lebih Screening, Nah, ya. itu perbedaannya. Oke, oke. Oke, Tetapi baik. tetap kita lakukan benar-benar pengawasan di tiap checkpoint di rest area, di perbatasan antar kota wilayah. Ini sudah dilakukan. Nah, iya. Pak Dan Rudi. akan ketahuan bahwa orang ini mudik atau tidak. Ya, itu tadi Mas Slamet tuh yang tadi di Terminal Bayangan di Pondok Pinang, dia belum berangkatnya udah ngaku tuh dia mau pulang kampung Pulang gitu. kampung, Pak. Nah, jadi artinya nanti di penyekatan, bila mana ada penyekatan di Pulau Jawa ini Akan kena dia. akan kena dia itu tadi ya, Pak. Ya, dan nanti di tempat yang dituju akan dapat karantina 5-24 jam. Yo, niat mau ketemu Dan- langsung keluarga malah Dan boleh jadi- kembali lagi ke Jakarta Ya. berarti setelah tanggal 22 Mei itu ya. Iya, iya. Ini udah senyum-senyum aja Makanya Pak itu Trubus. perlu kita sadar gitu bahwa seperti ini ya. Gambarannya ya Pak Rudi ya. Melakukan Gambarannya mudik, jangan seperti- mudik. Iya, iya, Oke, iya. oke. Yang boleh kegiatan non mudik atau rutin kegiatan karena tugas atau kegiatan-kegiatan yang sangat urgent. Oke, Iya, iya, iya. baik Pak Trubus Rudi. senyum-senyum kenapa? Pak Trubus tahan dulu. Pak Rudi, sekali lagi ini banyak yang bingung masyarakat DKI Jakarta karena sebelumnya kalau tadi Pak Rudi bilang bahwa wajib pada fase 1 ini wajib kemudian melakukan swab antigen bagi perjalanan darat. Namun kalau kita lihat pernyataan dari Kadisub DKI, Syafrin Liputo menyatakan bahwa untuk keluar Jakarta tidak diwajibkan untuk melakukan swab antigen. Artinya baru hanya himbauan saja kalau di SE, Pak. Iya, itu untuk tanggal 6 sampai 17 ya, itu sedokumen kesehatan dan dokumen perizinan ya dari lurah desa kantor itu wajib. Ya. Kalau di sebelum itu memang perjalanan transportasi darat kemudian umum pribadi ini dihimbau keras. Ya, dihimbau keras. Swab Ya, juga. tetapi kalau itu ketahuan harus juga dan naik bis pun harus dilakukan pengecekan oleh grup. Ya. Oke. Oke, Pak Trubus. Komentar Anda Pak Trubus. Ya, iya menurut saya kita memang dihadapkan situasi yang sulit ya. Artinya gini, kalau itu pun dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan Pak Rudi tadi, itu tentu harus melalui satu proses yang disebut edukasi yang sangat yang sangat komprehensif lah gitu ya. Karena kalau tidak pun tetap masyarakat ya seperti kita lihat tadi gitu di terminal-terminal tadi itu tetap ngotot pulang. Naik gitu Pak, loh, 10-20%. Nah, iya. Nah itu ada kenaikan dan saya yakin nanti makin hari akan ada kenaikan lagi gitu loh. Nah ini yang menurut saya memang kalau di daerah ini yang agak sulit juga di daerah penerapan PPKM ini selama ini kan ada daerah yang memang ketat, artinya menjalankan secara baik lah gitu ya. Tetapi banyak juga daerah-daerah yang tidak menerapkan itu gitu ya. Jadi PPKM Mikro hanya dalam pengertian pemberlakuan secara umum saja. Kalau kemudian mereka memperketat RT, RW semua ataupun ininya itu kan sulit. Nah, yang kedua ini kalau semuanya menggunakan syarat-syarat yang ditentukan tadi, saya khawatir ini ada efek domino loh, Pak. Itu banyaknya bisnis nanti ada laboratorium dan rumah sakit yang secara ini bisnis mengenai surat-surat keterangan itu gitu loh, termasuk di dalamnya kalau nanti di tanggal belakangan ada surat dari kepala desa. Nah, ini juga akan menimbulkan persoalan lagi gitu. Artinya implementasinya di lapangan itu sangat rumit nantinya gitu. Dan itu saya khawatir semuanya akan berdampak kepada aparat yang di lapangan lelah gitu loh, lelah dalam menghadapi ini semua.
Kemudian yang ketiga, masyarakat ini terus kalau yang terjadinya terus benturan, ini kan mengupayakan supaya tidak terjadi benturan, sehingga masyarakat yang diberikan edukasi, diberikan pemahaman yang istilahnya sisi aspek kemanusiaan lah ya gitu. Jadi dia memahami kondisinya bahwa ini situasi pandemi COVID. Tapi persoalannya semangat mereka untuk mudik itu loh Mas. Iya. Semangat, animo atau sahwat mudiknya tinggi sekali. Nah, Nah, jadi ini yang menyebabkan sulitnya di situ. Artinya semua aturan ini kita berharap konsisten di prakteknya di lapangan. Persoalannya di daerah itulah ini yang sulitnya. Di daerah apakah mau kepala daerah itu membuat aturan mereka dibalikkan lagi, kan juga sulit ya kalau misalnya mereka sudah sampai di daerah dibalik kemudian dilakukan isolasi karena situasinya sekarang ini Idul Fitri Mbak, Lebaran namanya hari raya, itu ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kultural yang pengen cepet-cepet ketemu keluarga gitu ya. Ketemu keluarga, situasinya Masa harus ditahan dulu 5 hari kali 24 jam. tahun kemarin udah nggak pulang soalnya. Tahun lain udah nggak pulang. Nah ini mereka yang sudah nggak pulang dari tahan-tahan sekarang dengan aturan-aturan itu, maka mau tidak mau ya memang masyarakat ya harus dihadapkan oleh situasi di mana kemudian seperti si malakama gitu ya. Jadi memang ini yang harus ditegaskan gitu. Ya, loh. tugas besarnya berada di Pak Rudi dan juga teman-teman di lapangan nanti bagaimana Selamat kemudian bertugas, Pak Rudi. harus bersikap lebih tegas, lebih ketat lagi dan juga konsisten, ya. Betul sekali. Terima kasih Bapak-bapak atas waktu Anda pagi hari ini. Sehat selalu senantiasa untuk Anda. Ya, terima kasih.